Selamat datang di Nanti Malam, sebuah tempat di mana setiap ketukan pintu saat tengah malam bisa saja bukan manusia. Di sini, kita membahas kisah-kisah mistis, ritual gelap, sampai pesugihan yang sering dianggap cuma mitos. Padahal, banyak di antaranya yang terjadi tepat di sekitar kita. Tanpa kita sadari, malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah cerita yang terlihat sederhana. Berawal dari sebuah usaha ayam potong yang ramai pembeli setiap hari. Orang-orang mengenalnya sebagai usaha jujur, rezeki lancar, dan pemiliknya seorang pria paruh baya bernama Darsa terkenal sebagai bos ayam potong paling sukses di kampungnya. Tapi di balik bau anyir kandang dan suara ayam yang tak pernah berhenti, ada satu hal yang tidak pernah diketahui siapapun. Tidak ada ayam yang benar-benar mati di sana, dan tidak ada yang benar-benar hidup setiap malam ketika desa sudah tidur dan lampu-lampu padam. Dari balik rumah pemotongan ayam itu terdengar suara kokokan aneh, menyerupai manusia menahan tangis. Suara yang tidak wajar didengar pada jam-jam ketika makhluk gaib mulai berkeliaran. Beberapa warga pernah mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di antara kandang, padahal tempat itu hanya berisi ayam. Dan lebih anehnya lagi, ayam-ayam milik Pak Darsa tidak pernah habis. Selalu selalu bertambah. Seolah-olah ada yang mengisi bukan dari pembelian tapi dari tumbal yang diberikan pada malam-malam tertentu. Kabar kelam itu mulai terungkap saat seorang pekerja baru mulai mendengar suara yang memanggil namanya lewat jendela kos. Suara itu lembut, tapi terasa salah. Dan saat pekerja itu memberanikan diri mencari tahu sumbernya, ia menemukan fakta bahwa usaha ayam potong tersebut bukan bisnis yang dibangun dari kerja keras, melainkan hasil dari pesugihan 3 turunan yang menuntut satu hal yang tidak bisa digantikan oleh uang, nyawa manusia. Malam ini, kita akan menelusuri cerita mengerikan itu. Cerita tentang janji kotor, tumbal yang gagal, dan bagaimana seseorang bisa menjadi ayam tanpa pernah benar-benar mati. Siapkan diri kalian, kencangkan volume, dan pastikan tidak ada yang mengetuk pintu rumah kalian nanti malam. Karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Selamat datang di Nanti Malam. Inilah episode Pesugihan Bos Ayam Potong. Namaku Andre, usia 23 tahun. Sejak kuliah gagal aku lanjut karena masalah ekonomi, aku memutuskan merantau untuk cari kerja, apapun yang penting halal. Lewat seorang teman lama, aku dapat info tentang sebuah pekerjaan di desa terpencil yang tidak pernah kudengar namanya sebelumnya. Pekerjaannya sederhana, membantu di tempat pemotongan ayam milik seorang pengusaha bernama Pak Darsa, katanya. Usaha ayam potongnya besar, terkenal, selalu ramai pembeli. Bos ayam potong paling tajir sedesa. Begitu kata orang-orang. Gajinya lumayan, fasilitas tempat tinggal disediakan, dan katanya lagi, kalau kerja rajin, bisa naik posisi cepat. Aku yang saat itu sedang butuh pekerjaan, langsung ambil kesempatan tanpa pikir panjang. Kupikir, apa sulitnya kerja motong ayam? Aku pernah bantu ayah sembelih ayam waktu kecil. Lagi pula, pekerjaan desa biasanya tidak sesibuk pekerjaan di kota. Perjalanan ke desa itu cukup panjang. Aku naik bus kemudian turun di jalan besar. Lalu lanjut naik ojek melewati jalan berkelok yang gelap di bagian tertentu karena pepohonan bambu menutupi langit. Asap tipis seperti kabut bergulung dari sawah-sawah yang baru disiram. Udara terasa lebih dingin dari perkiraan, bahkan membuat kulit lenganku merinding. Saat itu aku belum menganggap apa-apa. Kupikir cuma faktor suhu saja. Semakin masuk ke area desa, suasananya makin sunyi. Rumah-rumah berjajar tapi jaraknya jauh. Dan setiap aku lewat, tampak beberapa warga memandangku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Bukan tatapan curiga, tapi seperti iba atau kasihan. Atau mungkin cuma perasaanku yang terlalu sensitif. Tapi tatapan itu konsisten dari satu rumah ke rumah lain. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Tapi saat melihatku, gerakan tangannya berhenti. Ada bapak-bapak yang sedang duduk di teras sambil merokok, tapi begitu melihatku dari jauh, rokoknya dimatikan. Ada anak kecil yang sedang bermain, tapi saat aku lewat, mereka langsung diam dan masuk ke dalam rumah. Saat motorku berhenti di depan gerbang desa, ojek yang mengantarku menyalip pelan dan berhenti sebentar di sampingku. Dia memandangku seperti ingin bilang sesuatu tapi menahan. Lalu dia berkata, "Mas, yakin kerja di sini?" Aku mengangguk. Dia menarik napas, kemudian mengusap tengkuknya sendiri seolah merasa tidak nyaman. "Wais, sing penting hati-hati mas. Neana suara aneh." "Oho," digagas. Hatiku tersentak sedikit. Maksudnya, Toniak, dia cuman geleng. Tidak jawab. Motor langsung putar balik dengan cepat, seperti ingin segera pergi dari tempat itu. Belum sempat aku memikirkannya terlalu dalam. Dari arah gerbang,
Tampak seorang bapak tua duduk di kursi kayu kecil, memegang sabit lusuh. Mungkin dia penjaga kebun atau penjaga gerbang desa. Kulitnya keriput, matanya tajam tapi teduh. Saat aku lewat di depannya sambil membawa tas ransel, dia menatapku cukup lama. Lalu tanpa aku minta, dia tiba-tiba berbisik pelan. Hampir seperti suara angin saja yang lewat di kupingku. Katanya, "Nak, nenek wis kerja karo Pak Darsa. Ojo takon soal suara bengi. Ngerti, Nat? Kalau sudah kerja sama Pak Darsa, jangan tanya soal suara malam." Mengat, aku refleks tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana yang mendadak tegang. "Loh, memangnya kenapa, Pak?" tanyaku dengan suara santai. Bapak itu hanya menatapku lekat-lekat, matanya tidak berkedip. Sambil berdiri perlahan, dia mendekat dan menepuk bahuku. "Wis, Thing hati-hati we, kau isen." Setelah itu, dia kembali duduk. Perkataannya menempel di kepalaku sepanjang perjalanan menuju kos yang disediakan Pak Darsa. Kosnya ada di dekat rumah potong ayam. Jaraknya tidak sampai 200 meter. Rumah kos itu kecil, model rumah kayu lama yang terlihat masih kokoh, tapi bagian tertentu mulai memudar warnanya. Cat tembok luarnya mengelupas. Jendelanya model geser jadul, dan pintunya terbuat dari papan yang agak bergoyang kalau didorong keras. Aku masuk ke kamar yang diberikan. Cukup sederhana, satu kasur tipis, lemari kecil, meja kayu, dan jendela yang menghadap ke kebun bambu. Saat aku letakkan tas dan duduk di kasur, aku merasa ada hawa dingin yang tidak wajar. Bukan dingin AC, tetapi dingin lembab seperti udara bekas hujan. Padahal saat itu, cuaca sedang panas. Tapi lagi-lagi, aku tidak berpikir macam-macam. Namanya juga tempat baru. Pasti perlu waktu untuk terbiasa. Sore itu aku keluar sebentar untuk melihat-lihat area tempat potong ayam. Dari kejauhan, terlihat bangunan besar dan panjang seperti gudang. Banyak kandang ayam berjajar. Tapi, ada satu kandang yang ditutupi kain hitam. Kandang itu letaknya paling pojok, sedikit terpisah dari yang lain. Aku sempat bertanya dalam hati, kenapa harus ditutup kain? Tapi kuabaikan, karena aku sadar ini baru hari pertama dan aku belum resmi kerja. Tidak enak kalau langsung banyak tanya. Saat maghrib tiba, suara azan berkumandang saap-sap dari masjid kecil di tengah desa. Suaranya lembut, seakan menyelimuti area sekitar. Tapi yang membuatku heran, hampir semua aktivitas warga berhenti total ketika azan berkumandang. Saya lihat beberapa orang yang tadinya berjalan di jalan langsung berhenti dan melihat ke arah rumah potong ayam. Lalu mereka cepat-cepat masuk rumah masing-masing. Ada semacam ketakutan di wajah mereka, dan meskipun aku tidak tahu apa yang ditakuti, aku mulai merasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan dari orang luar. Malam pertama pun tiba. Angin bertiup agak kencang, membuat daun bambu bergesekan menghasilkan suara krek-krek yang membuat suasana makin sunyi. Aku mencoba tidur lebih awal karena besok sudah mulai kerja. Lampu kamar kupadamkan, hanya tersisa cahaya kecil dari lampu luar yang sedikit masuk melalui celah jendela. Awalnya semua terasa normal, sampai tiba-tiba sekitar jam 2 subuh. Aku tersentak bangun karena mendengar suara ayam berk, tapi suaranya bukan suara ayam biasa. Bukan kukuruyuuk yang lazim ku dengar waktu kecil. Suaranya serak, parau, seperti seseorang yang dipaksa meniru suara ayam. Suara itu tidak seperti berasal dari jauh, justru terdengar sangat dekat. Seperti dari belakang jendela kamarku. Tubuhku langsung merinding. Aku membuka mata lebar-lebar, menahan napas. Jantungku berdetak sangat kencang, bahkan sampai terdengar di telingaku sendiri. Kokokannya terdengar panjang, terputus-putus, dan ada nada kesiki, seolah makhluk itu bukan sedang berkokok, tapi sedang memaksa tubuhnya bersuara. Setelah beberapa detik sunyi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tapi tetap parau. Seperti makhluk itu mencoba bicara, tapi tidak bisa. Aku duduk perlahan di kasur, meraih ponselku. Pikiranku kacau. Masa ayam bisa suaranya begitu? Aku mencoba memberanikan diri mendekat ke jendela, tapi langkahku terasa berat. Setiap kali suara itu terdengar, bulu tengkukku berdiri. Aku diam di depan jendela, mencoba mendengar dengan lebih jelas. Namun, tiba-tiba, ada suara lain, sangat pelan. Suara seperti seseorang menarik napas panjang. Aku menelan ludah. Lidah rasanya kering, tenggorokan serasa tercekat. Seluruh tubuhku berkeringat dingin, padahal udara malam begitu sejuk. Kemudian terdengar sesuatu yang membuat lututku hampir goyah. Ada suara bisikan, samar, dari luar jendela. Bisikan itu tidak seperti suara ayam sama sekali. Itu suara manusia, Andre. Aku mundur satu langkah. Bibirku gemetar tanpa kusadari. Apa, barusan ada yang manggil namaku? Pikirku, ketakutan. Bisikan itu terdengar lagi. Masih pelan, tapi kali ini lebih jelas. Andre, puk-puk, puk-ak. Andre,
Bu, buka, buka. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Suara itu berat, patah-patah. Seperti seseorang dengan tenggorokan yang rusak sedang memaksa berbicara. Dan yang membuatku benar-benar ingin lari adalah suara itu datang dari bawah jendela seolah makhluk itu berada tepat di luar dinding kamarku. Tapi aku tidak bergerak. Kakiku seperti dipaku ke lantai. Aku tidak berani buka tirai jendela, apalagi mendekat lebih jauh. Aku hanya berdiri kaku, menahan napas, berharap suara itu berhenti. Namun yang kudapat adalah ketukan kecil di dinding bawah jendela. Tok tok tok, ritme yang lambat tapi jelas, seperti kuku bukan jari manusia yang menggores pelan. Aku langsung menutup telinga dan kembali ke kasur. Aku menarik selimut sampai menutupi kepala. Aku tahu itu konyol, tapi selimut adalah satu-satunya perlindungan yang kupunya malam itu. Suara-suara itu masih terdengar beberapa menit kemudian, lalu hilang mendadak. Sunyi, sangat sunyi. Aku tidak berani tidur lagi. Mataku terbuka lebar sampai pagi. Saat matahari akhirnya muncul dan ayam mulai berkokok normal, aku baru menyadari bahwa suara yang kudengar tadi malam sama sekali tidak ada mirip-mirip Nia dengan suara ayam yang sedang bersuara pagi hari. Aku duduk lemas di kasur, memandangi jendela yang masih tertutup tirai. Baru hari pertama, masa sudah mau kabur, gumamku. Tapi aku tahu, apapun yang aku dengar tadi malam, itu bukan hal biasa. Dan orang-orang desa yang menatapku aneh sejak awal, pasti tahu lebih dari yang mereka tunjukkan. Tapi aku sudah terlanjur datang jauh-jauh. Aku butuh pekerjaan ini, dan aku selalu percaya. Mungkin semua cuma perasaanku saja. Mungkin aku capek perjalanan panjang. Atau mungkin suara hewan liar, at least itu yang terus kupaksakan ke diriku sendiri. Yang tidak aku tahu, itu baru permulaan dari semua hal mengerikan yang akan terjadi. Dan suara ayam parau yang kudengar jam 2 subuh itu bukan ayam biasa. Dan yang memanggil namaku malam itu bukan manusia. Hari keduaku di desa itu dimulai dengan perasaan yang masih campur aduk akibat suara aneh malam sebelumnya. Aku bangun dengan mata sembab karena kurang tidur, kepala agak pusing, dan tubuh rasanya seperti habis lari maraton. Tapi bagaimanapun juga, hari itu adalah hari pertamaku kerja. Jadi aku memaksa untuk mandi cepat, merapikan diri seadanya, dan berjalan menuju tempat pemotongan ayam milik Pak Darsa. Saat matahari mulai naik, aku baru sadar satu hal yang membuatku semakin heran dari luar. Tempat pemotongan itu tidak terlihat seperti usaha biasa. Gedungnya besar, seperti gudang modern, ada pintu besi tinggi, dan cuaca pagi pun tidak menyembunyikan kesan dingin yang keluar dari dalamnya. Suasana di sekitarnya selalu ramai. Bukan oleh orang, tetapi oleh ayam-ayam yang tak pernah berhenti berbunyi. Namun yang aneh adalah, suara ayamnya tidak terdengar kacau sebagaimana suara ratusan ayam seharusnya. Ada pola tertentu, ada ritme, seperti suara-suara itu diatur. Aku berdiri sebentar memerhatikan pintu besar itu. Rasanya ada hawa dingin samar keluar dari celah-celahnya. Dinginnya berbeda dengan udara pagi, dan seperti dari tempat lembab yang lama tidak terkena cahaya matahari. "Andre," panggil seseorang dari belakang. Aku menoleh dan melihat seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun dengan tubuh agak kurus tapi berotot di bagian lengan. Namanya Mas Gito, pekerja paling senior yang menurut warga sudah kerja dengan Pak Darsa lebih dari 10 tahun. Psikopunya baik, tapi sorot matanya menunjukkan seolah-olah ia menyimpan banyak hal yang tidak boleh keluar dari mulutnya. Aku tersenyum kecil dan menghampirinya. "Mas, pagi Le, ayo mulai kerja. Nanti Pak Darsa datang, harus siap," katanya sambil menepuk pundakku. Tapi dari tepukannya itu saja, aku merasa tekanan aneh, bukan keras, tapi dingin. Seolah dia tidak hanya sekadar mengajak, tapi juga mengingatkan. Ketika pintu besar digeser oleh dua pekerja lain, dua laki-laki tua dengan tangan kasar dan mata kosong, aku mencium bau khas campuran darah, bulu ayam dan sabun lantai. Tapi ada satu bau samar lain yang sulit kujelaskan, seperti bau anyir yang lama, bau lama yang menempel, seperti bau kain yang disimpan bertahan-tahan, dengan noda darah yang tidak pernah benar-benar hilang meski dicuci. Nafasku agak sesak. Di dalam, aktivitas sudah berjalan. Ayam-ayam berada dalam kandang besar, ratusan jumlahnya. Tapi Mas Gito benar, jumlahnya tidak pernah terlihat berkurang. Meski ada puluhan ayam yang sudah disiapkan untuk disembelih hari itu, sisanya tampak tetap sama penuh. Seolah-olah ayam-ayam itu selalu bertambah dengan sendirinya. Beberapa pekerja lain menyambutku dengan anggukan lemas. Sorot mata mereka seperti sudah kehilangan kehidupan. Aku memberanikan diri menyapa, "Pagi Pak." Mereka hanya tersenyum hambar. Salah satu dari mereka sempat berbisik pada temannya Singganyarki. "Jo, ini yang baru." "Ya." Temannya hanya mengangguk pelan tanpa melihatku.
Aku membantu Mas Gito menyiapkan area penyembelihan. Setelah sekitar 2 jam bekerja, aku mulai terbiasa dengan alur pekerjaan. Meski bau darah membuat lambungku mual, aku mencoba bertahan. Setiap kali aku menoleh ke kanan, aku melihat kandang yang ditutupi kain hitam di pojok. Kandang itu besar, ukurannya 3 kali kandang ayam biasa, dan kain hitamnya begitu tebal sampai tidak terlihat celah sama sekali dari arah sana. Beberapa kali aku mendengar suara gesekan, tapi bukan suara ayam. Suara itu seperti sesuatu yang menggesek jeruji kandang dengan kuku, atau sesuatu yang hidup, tapi bukan ayam. Awalnya kukira itu hanya perasaanku, tapi kemudian aku melihat Mas Gito melirik ke sana, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah dia tidak mau terlihat memperhatikan kandang itu. Aku memutuskan bertanya saat istirahat. Saat kami duduk di belakang gedung sambil minum, aku membuka obrolan. Mas, aku penasaran, kandang yang pakai kain hitam itu isinya apa? Mas Gito yang sedang minum langsung tersedak sedikit. Dia menatapku tajam, lalu melihat sekeliling. Suaranya merendah drastis. Andre, nenek kowe kepengin awet kerja ning kene, ojo takon soal iku. Andre, kalau kamu mau awet kerja di sini, jangan tanya soal itu. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Kan cuma kandang ayam, ya? Wajahnya berubah pucat, seperti darah menghilang dari pipinya. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar itu. Bukan kandang ayam biasa, itu kandang titipan Pak Darsa. Aku memiringkan kepala, bingung. Titipan dari siapa, Mas? Dia menggeleng kuat-kuat. Bukan manusia, dan isinya bukan buat kita sembelih. Isinya buat dia rawat. Ayam dirawat pakai kain hitam? Mas Gito tidak menjawab. Dia berdiri, menepuk pundakku lagi. Andre, Wes, ojo mikir thing are ora. Kene kui akeh aturan sing ora perlu takon. Yang penting, kerjamu rapi, jangan lihat terlalu lama, jangan tanya terlalu banyak. Sudah, aku tercengang. Mas Gito, apa itu bahaya? Dia berhenti sebentar, menarik napas panjang. Matanya menatap kosong ke arah pepohonan. Kene, sing mebayoni dudu sing iso kau delok. Tapi sing iso yang granggono kau disi. Yang berbahaya bukan yang bisa kamu lihat, tapi yang bisa mendengarkanmu. Aku tidak mengerti, tapi merinding hebat. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Hari itu terasa sangat panjang. Setiap kali aku berada dekat kandang hitam itu, leherku merinding seperti ada mata yang mengawasi dari balik kain tebal itu. Aku sengaja tidak mendekat, apalagi menyentuh. Tapi beberapa kali aku mendengar suara samar seperti sayatan napas atau erangan tertahan. Sore menjelang maghrib, Pak Darsa datang. Aku baru kali itu bertemu langsung dengannya. Orangnya tinggi, kulitnya pucat, rambutnya disisir rapi ke belakang, memakai kemeja putih bersih dan celana hitam. Yang aneh, meski tempat pemotongan bau darah, bajunya tidak pernah ada setitik noda pun. Senyumannya ramah, tapi matanya dingin. Tatapannya menembus, seperti tatapan orang yang tidak peduli pada nyawa lain. Ini Andrea, suaranya dalam dan halus. Aku mengangguk cepat. Iya Pak, kerja yang rajin. Tempat kami besar. Kalau kamu tahan, kamu bisa lama di sini. Katanya begitu. Tapi caranya bicara membuat tubuhku seperti ditusuk duri halus. Ada ancaman halus yang tidak terucap dari kalimat itu. Sesekali pandangan Pak Darsa mengarah ke kandang hitam. Saat itu, aku melihat sesuatu. Kain hitamnya bergerak sedikit. Bukan tertiup angin, karena ruangan itu tidak ada angin sama sekali. Kain itu bergerak seperti disentuh dari dalam. Tapi yang membuatku makin takut, Pak Darsa tersenyum kecil saat kain itu bergerak. Senyum seperti seseorang yang melihat sesuatu yang dia sayang. Setelah dia pergi, pekerja lain langsung berhenti ngobrol. Suasana berubah menjadi sunyi dan kaku. Tidak ada yang berani bicara tentang kedatangannya. Malam itu, saat aku kembali ke kos, aku tidak bisa berhenti memikirkan kandang hitam itu. Ada sesuatu yang terasa sangat salah dari tempat pemotongan itu. Saat malam makin larut dan angin mulai dingin, aku memaksakan diri untuk tidur lebih cepat. Tapi perasaan was-was itu tidak pergi. Aku menutup jendela rapat-rapat, tapi tetap merasa seperti ada yang mengintip dari luar. Tepat jam 2 subuh waktu yang sama seperti malam sebelumnya, suara itu datang lagi. Suara kokokan aneh, tapi kali ini lebih jelas, lebih kasar, lebih dekat. Seperti dari belakang kosku sendiri. Aku langsung duduk tegak di kasur. Jantungku berdetak cepat. Kurua. Suaranya bukan seperti ayam. Lebih seperti suara manusia yang mencoba menirukan ayam sambil tersedak. Aku mendekat perlahan ke arah jendela. Tangan gemetar. Napasku terputus-putus. Suara itu makin dekat, lalu seketika ada suara langkah kecil tap, tap, tap. Persis di belakang dinding kosku.
Aku menahan napas. Lalu terdengar lagi suara itu. Lebih pelan, lebih dalam, tapi jelas seperti seseorang berdiri tepat di sisi jendela. Ndri, tubuhku kaku. Bukakno, buka. Suara manusia, tapi berat, retak, seperti tenggorokan yang sobek. Aku menahan teriakan yang hampir keluar. Nafasku tercekat. Tanganku menutup mulut sendiri. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini tidak dari bawah jendela. Ketukan itu berasal dari kaca jendela bagian atas. Seperti sesuatu yang tingginya tidak wajar sedang mengetuk dengan kuku tajam. Aku tidak berani bergerak, tidak berani melihat, tidak berani bernapas keras. Tok, tok. Kemudian sesuatu menggesek kaca, panjang, lambat, grek, grek. Aku memejamkan mata, air mataku keluar tanpa kusadari. Semua bulu kuduk berdiri. Suaranya berhenti, kos kembali sunyi. Sangat sunyi. Aku tidak tidur sampai matahari muncul lagi. Dan di pagi hari itu, saat aku keluar kamar dengan tubuh lemas dan mata sembab, aku melihat sesuatu yang membuat lututku hampir ambruk. Di kaca jendela kamarku, ada bekas garis panjang seperti cakaran, dan di ujung garis itu, ada satu noda kecil merah gelap seperti darah lama. Aku mulai yakin, apapun yang ada di kandang hitam itu, semalam datang mencariku. Dan suara aneh itu, bukan ayam. Sudah hampir seminggu aku bekerja di tempat pemotongan ayam milik Pak Darsa. Rasanya semakin hari semakin terbiasa dengan bau anyir dan suara ribut ayam yang seperti tidak pernah ada habisnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa aku biasakan. Suasana malam di desa ini, meski siang terlihat biasa, malamnya selalu seperti ada yang mengawasi. Udara dingin di desa lain biasanya segar, tapi di sini dinginnya menusuk sampai tulang, seperti udara dari lantai rumah yang lembab atau dinding yang pernah kena air banjir. Bukan dingin biasa, dingin yang membawa rasa was-was. Pak Darsa semakin menunjukkan kebiasaannya yang aneh. Setiap malam Jumat, dia pulang paling terakhir, lebih malam dari biasanya. Biasanya para pekerja sudah beres sekitar jam 9 malam. Tapi kalau malam Jumat, aku dan Mas Gito baru bisa pulang jam 11 lewat. Dan setelah itu, Pak Darsa masih tetap bekerja. Entah apa yang dia lakukan. Dia selalu membawa keranjang merah, keranjang yang tidak pernah dibiarkan menyentuh lantai. Selalu dia pegang erat, seolah isinya sesuatu yang sangat penting. Pertama kali aku lihat keranjang itu, aku kira cuma tempat naruh ayam yang mau dibawa ke kios. Tapi Mas Gito langsung ngomong pelan, keranjang merah itu, Jowo ho, titik, sing penting awakmu ojo nyedak, nadanya serius. Aku pikir dia cuma terlalu percaya tahayul, tapi makin kesini aku sadar, apapun isi keranjang itu, bukan ayam biasa. Saat semua pekerja bersiap pulang, aku pernah lihat sekilas isi keranjang itu, bukan sengaja. Pak Darsa sempat menurunkannya sebentar untuk mengambil kunci gudang. Dari celah-celahnya aku melihat sesuatu yang bergerak pelan. Bukan bulu ayam. Bukan. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Warnanya pucat, seperti kulit manusia yang tenggelam lama di air. Tapi gerakannya terlalu cepat untuk manusia, terlalu kecil untuk ayam. Aku sempat mau bertanya ke Mas Gito, tapi dia langsung menggeleng kuat-kuat, seolah membaca isi kepalaku. Andre, ojo kakehan pitakon. Sing koyo ngono iku, yen kok pikirkeun ndadekno uripmu enjo. Aku bukan karena patuh, tapi karena aku tahu dia tidak bercanda. Dan benar saja, menjelang malam Jumat itu, setelah semua pekerja pulang lebih dulu, Mas Gito mendekat ke aku sebelum berpisah. Suaranya sangat pelan, sampai aku harus mencondongkan badan untuk dengar jelas. Kalau malam Jumat, jangan keluar kamar, jangan buka jendela. Jangan buka pintu, neono sing nyelu, jenengmu, aja di sak keras apapun. Nada suaranya seperti bukan sedang menasehati, tapi sedang mengingatkan seseorang yang hendak ketemu bahaya besar. Aku sempat ketawa kecil, mencoba meringankan suasana. Mas, kok kayak film-film horor sih? Kataku sambil senyum. Tapi Mas Gito tidak balas senyum. Dia malah menepuk pundakku sekali, keras, seolah memberi peringatan terakhir. Aku serius. Oh, perjalanan pulang ke kos malam itu terasa lebih lama. Angin sepoi-sepoi menyentuh kulit seperti tangan dingin yang mencoba meraihku. Sepanjang jalan, aku merasa seperti ada yang berjalan mengikuti dari kejauhan. Setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu terus ada, menempel seperti bayangan. Begitu sampai kos, aku langsung mengunci pintu dan menutup jendela. Seperti yang Mas Gito bilang. Awalnya aku merasa semua ini terlalu dilebih-lebihkan. Tapi semakin malam, semakin terasa aneh. Biasanya suara-suara ayam di kandang belakang rumah potong akan terdengar sampai kos. Tapi malam itu, hening. Tidak ada satupun suara ayam. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga.
Bahkan suara tikus pun tidak ada. Kos itu sunyi seperti ruangan kosong tanpa udara. Tepat jam 12 lewat sedikit, aku mendengar langkah kaki di luar lorong kos. Awalnya pelan, seperti seseorang jalan sempoyongan. Tapi lama-lama langkahnya berubah. Bukan langkah kaki manusia. Suaranya seperti hentakan kuku yang keras, menyeret dan mengetuk lantai semen. Tok, tok. Ulangannya tidak cepat, tapi berat. Seperti setiap langkah menekan lantai sangat dalam. Aku terdiam sepenuhnya, tidak bergerak. Bahkan napas pun kutahan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku bisa melihat bayang-bayang kaki dari sela bawah pintu. Tapi bentuknya bukan kaki, bukan manusia, bukan ayam. Ukurannya setengah kaki manusia dewasa, tapi memiliki kuku hitam panjang yang tajam. Setiap kukunya bergeser, aku mendengar suara seret seperti menggores kayu. Krek, krek. Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian terdengar ketukan. Tok, tok, titik, tapi seperti ketukan seseorang yang sabar, yang tahu aku sedang ketakutan di balik pintu. Dan dia hanya menunggu aku menyerah. Aku tidak berani bersuara. Lalu, sesuatu yang lebih parah terjadi. Dari luar pintu itu, terdengar suara perempuan. Andre, bukain sebentar nak. Itu suara ibu. Suara ibu yang jelas. Nada lembutnya, intonasinya, semuanya sama. Untuk beberapa detik, aku sempat percaya. Mungkin ibu datang, mungkin ada kejadian darurat, tapi logika cepat menyela. Ibu sedang di kota, ratusan kilometer dari sini. Tidak mungkin dia tiba-tiba muncul di depan pintu kos di desa terpencil ini. Tapi suara itu sangat meyakinkan. Wangi semerbak yang mirip parfum ibu perlahan tercium dari bawah pintu. Itu bukan ilusi. Aku benar-benar mencium aroma itu. Ibu kedinginan nak. Bukain tuh. Hatiku bergetar. Hampir saja aku bangun, melangkah ke arah pintu, dan membuka kunci. Tapi tiba-tiba, dari luar jendela, ada suara lain. Suara laki-laki tua, lirih, serak, seperti kehabisan napas. Jangan dibuka nak. Oh, cubuk, ibumu. Seketika seluruh tubuhku seperti dipukul rasa dingin yang luar biasa. Suara itu menggetarkan dada. Bukan karena menakutkan, tapi karena nadanya seperti suara seseorang yang sudah mati, tapi masih berusaha memberi peringatan. Aku terpaku. Suara perempuan itu berhenti teduh, lalu berubah. Pelan, dalam. Suaranya seperti dua suara bercampur. Satu wanita dewasa, satu lagi suara kokok ayam serak yang dalam sekali. Buka akiin naak. Kemudian suara itu meledak menjadi teriakan panjang, melengking, seperti ayam yang disembelih hidup-hidup. Aku menutup telinga, tubuhku gemetar hebat. Teriakan itu tidak seperti suara manusia, tidak juga seperti ayam. Suaranya berada di antara dua dunia dan tidak pantas didengar manusia. Teriakan itu berlangsung lama, sampai aku merasa gendang telingaku panas. Setelah itu langkah kaki aneh itu kembali terdengar, menjauh perlahan, lalu menghilang begitu saja. Aku tetap di tempatku, memeluk lutut, sampai azan subuh berkumandang. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Dan aku tahu, apapun itu yang datang mengetuk pintuku, bukan hanya lewat. Ia datang mencariku. Ia sedang memperhatikanku. Dan malam Jumat baru permulaan, pagi setelah kejadian itu, matahari terasa tidak cukup hangat untuk mengusir rasa dingin yang masih menempel di tubuhku. Bahkan setelah mandi pun aku masih merasakan suara ketukan tadi seolah terpantul di dinding-dinding kamar kos. Aku berjalan menuju tempat kerja sambil beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Tapi setiap kali aku menoleh, yang kulihat hanya jalan tanah yang berembun dan pohon-pohon pisang yang diam seperti sedang mengamati. Begitu sampai tempat pemotongan ayam, Mas Gito langsung melihat wajahku dan mendecak pelan. Kau Ki Piusit, Andre, opo ana sing nyedak nang kosmu wingi bengi? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku tidak langsung menjawab. Aku takut kalau ceritaku malah membuatku terlihat konyol. Tapi Mas Gito menatapku lama, seperti menunggu. Jadi akhirnya aku cerita, pelan, hati-hati, dan tidak menyebut bagian suara ibu terlalu jelas. Mas Gito mendengarkan dengan wajah yang tidak berubah, tapi matanya tampak gelap. Setelah aku selesai bercerita, dia menarik napas panjang dan berkata, "Iyo, aku wes ngerti. Biasanya sing koyo ngono mulai muncul kalau wis ono karyawan baru sing ketempel." Ketempel, ulangku. Iyo ne ono karyawan baru sing disukani. Sing ono ning belakang, iku bakal nyedak. Dia tidak menyebut nama atau wujud. Bahkan nadanya seperti memilih kata dengan hati-hati. Aku menelan ludah. Mas, apa sebenarnya tempat ini? Kenapa semua orang seperti sudah ngerti sesuatu, tapi aku enggak? Mas Gito hanya menepuk bahuku pelan. Andre oho takak saiki, yen takok saiki.
Jawaban malah gawe kowe ora aiso metu maneh saka kene. Kalimat itu membuatku merinding, bukan hanya dari cara dia mengucapkannya, tapi dari isi kalimatnya sendiri. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang menunggu kesempatan mengikatku. Dan kalau aku tahu terlalu cepat, aku bisa jadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Siang itu, aku bekerja seperti biasa, tapi hatiku tidak tenang. Setiap ayam yang kubereskan, aku perhatikan matanya. Ada beberapa yang matanya merah gelap, seperti habis menangis atau kurang tidur. Ayam-ayam itu tidak berisik, hanya memandang. Ada satu ayam yang terus menatapku lama sekali, tidak berkedip. Bulunya sedikit lebih kusam, dan paruhnya terlihat agak bengkok, seperti patah tapi tumbuh lagi. Saat aku mendekat, ayam itu bergeser pelan, seperti menghindar, tapi tetap menatap Mas. Kataku ke Mas Gito, kenapa matanya merah semua? Sakit? Dia mendekat, melihat sebentar lalu menjauh. Ora, ting iki, ora perlu awakmu pikir. Jawaban yang sama seperti biasanya. Setiap aku tanya tentang kandang hitam, ayam merah mata, suara malam jawabannya selalu sama. Jangan tanya, seolah aku sedang berada di sebuah lingkaran besar yang hanya punya satu aturan. Diam. Sore hari, setelah kerja, Pak Darsa tiba-tiba memanggilku. Dia jarang bicara langsung padaku sebelumnya. Wajahnya seperti biasa pucat, keriput, dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tapi hari itu, tatapannya berbeda, lebih dalam, seperti sedang membaca isi kepalaku. Andre, katanya, kamu malam tadi tidur jam berapa? Pertanyaan itu membuat tubuhku menegang. Aku mencoba sok santai. Biasa Pak, jam 11-an. Pak Darsa tersenyum tipis, senyum yang tidak membuat nyaman. Bagus, kalau malam Jumat, jangan keluar kamar. Banyak gangguan. Desa ini memang sering ada tamu yang gak diundang. Nada suaranya seperti sedang mengingatkan, tapi sekaligus menyembunyikan sesuatu. Dia membalik badan dan kembali bekerja tanpa penjelasan lagi. Malam berikutnya tidak ada kejadian apa-apa, tapi aku tetap sulit tidur. Setiap kali aku mau memejamkan mata, aku teringat bayangan kaki berkuku panjang itu. Suara perempuan yang menyerupai ibu, dan suara laki-laki tua misterius yang mengatakan itu bukan ibumu. Semakin kupikirkan, semakin jelas rasanya bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Nadanya terlalu parau, terlalu dingin, seperti suara dari dalam tanah. Ketika suara ayam di belakang mulai terdengar lagi, aku sedikit tenang. Setidaknya, itu tanda semuanya normal. Tapi normal di desa ini bukan normal yang biasanya. Pada malam ketiga setelah kejadian itu, aku baru benar-benar menyadari sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Ketika aku mau tidur, aku melihat jendela kamar sedikit berembun. Padahal cuaca tidak dingin-dingin amat. Aku mendekat untuk memastikan, dan ketika embunnya sedikit hilang karena napasku, aku melihat jejak garis-garis kecil di kaca. Garis seperti goresan kuku ayam, tapi bukan satu, melainkan banyak. Seperti ada ayam berdiri di luar jendela dan mencakar kaca pelan-pelan. Semalaman, aku mundur sampai punggungku menempel ke lemari. Perlahan-lahan, aku mendekat lagi, mencoba memastikan apakah aku hanya halu. Tapi ketika kulihat lebih dekat, aku sadar, goresan itu bukan hanya jejak cakar. Polanya membentuk sesuatu, bukan tulisan, tapi seperti simbol, lingkaran dengan garis di tengah, dan satu titik di atasnya. Aku tidak tahu simbol apa itu, tapi bentuknya membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Besok paginya, aku tanya ke Mas Gito. Mas, ada simbol aneh di jendela kosku, kayak goresan kuku ayam gitu. Masalah? Enggak. Mas Gito langsung berhenti makan. Nasi yang baru mau masuk ke mulutnya jatuh kembali ke piring. Dia menatapku lama, wajahnya pucat. Andre, ojo ngomong ke sopo-sopo soliki. Sembelai, tanda nenek awakmu. Wes, dipilih. Aku hampir tersedak. Dipilih. Maksudnya apa, Mas? Dia melihat sekitar dulu, memastikan tidak ada pekerja lain, lalu mendekat sambil berbisik sangat pelan. Sing ono ning kandang ireng kui. Kadang, milih dewe, karyawan anyar sing disenengi. Bakal diwenehi tanda. Aku langsung merinding parah. Dipilih buat apa? Mas Gito tidak lanjut bicara. Dia berdiri, menaruh piring di wastafel, lalu pergi tanpa menjelaskan apapun. Siang itu, aku bekerja sambil mencoba menyingkirkan perasaan buruk itu. Tapi setiap kali aku menatap ayam yang hendak disembelih, ada 1-2 ayam yang menatapku balik. Bukan tatapan bingung seperti ayam pada umumnya. Tatapannya seperti tatapan orang yang sedang meminta tolong. Ada satu ayam kecil yang bulunya putih kusam, matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Saat aku mendekat, ayam itu mendekat lebih dulu, menggeser paruhnya ke arahku seolah ingin menyentuh.
"Mas, ini ayam kok kayak ngerti gitu?" tanyaku pada Gito. Mas Gito tidak mendekat. Dia malah mundur setengah langkah dan berkata lirih, "Ayo adosik, sing matamu apa ngono? Dudu, ayam biasa." Aku menatap ayam itu lebih lama. Ada sesuatu yang aneh di sorot matanya. Bukan hanya ketakutan, tapi seperti ingin bicara. Seperti ada manusia yang terjebak di balik bola matanya. Ketika aku hendak mengangkatnya, ayam itu mengeluarkan suara kecil. Bukan kokok, bukan cekikikan ayam biasa. Suaranya seperti gumaman pendek, lirih, hampir seperti tuh. Aku menjatuhkan ayam itu karena kaget. Ayam itu tidak lari, hanya berdiri menatapku lagi. Mas Gito segera menarik lenganku. "Wis, ojo ndemek maneh!" Dia memaksaku menjauh dari kandang itu. Dan sepanjang sore aku tidak bisa berhenti memikirkan suara itu. Suara yang terdengar terlalu mirip suara manusia. Malamnya, kejadian yang lebih buruk terjadi. Sekitar jam 12:30, aku terbangun karena mendengar suara langkah. Bukan dari lorong depan, tapi dari belakang kosku. Langkah itu berputar-putar seperti mencari posisi. Suaranya jelas, seperti cakar panjang menggores tanah dan kerikil. Kemudian terdengar suara napas. Napas berat, panjang, seperti makhluk besar yang menahan sesuatu. Aku mencoba menahan napas. Tepat setelah itu, sesuatu mengetuk jendela, tok-tok-tok pelan, teratur, tapi setiap ketukan membuat kaca sedikit bergetar. Lalu terdengar suara perempuan lagi. Tapi kali ini bukan suara ibu. Suaranya asing, serak, tua dan pelan sekali. "Andri, Wes, Wekjun." Buka, kemudian suara itu berubah jadi cekikikan pendek. Cekikikan yang terdengar seperti ayam yang diseret di lantai. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Tubuhku membeku. Seluruh bulu kudukku berdiri. Tok, tok. Ketukan itu berulang, panjang, seolah sangat sabar menunggu aku menyerah. Aku tidak tahu berapa lama suara itu berlangsung, tapi ketika azan subuh mulai terdengar, suara itu langsung hilang seketika. Tanpa langkah pergi, tanpa suara menjauh. Seolah makhluk itu menguap begitu saja. Saat matahari pagi muncul, aku memberanikan diri membuka gorden sedikit di kaca jendela. Ada satu goresan besar, bukan simbol, bukan garis. Goresan itu membentuk satu kata, RAW, datang, atau aku datang, atau aku telah di depan pintumu. Dari situ, aku tahu, apapun itu, tidak hanya sekadar gangguan malam. Ia sedang datang mendekat, ia sedang mencariku, dan semua peringatan jangan buka pintu, jangan buka jendela, jangan jawab panggilan bukan sekadar aturan. Itu perlindungan terakhir, sebelum sesuatu mengambilku, atau membuatku menjadi sesuatu yang lain. Sejak kejadian malam Jumat itu, tubuhku rasanya masih dingin setiap kali mengingat suara ketukan pintu itu. Suara perempuan menirukan ibuku, dan suara laki-laki tua yang memperingatkanku dari balik jendela. Aku pikir setelah matahari terbit semuanya akan terasa normal kembali. Tapi ternyata tidak. Ada sesuatu yang menggelayuti udara rumah bedeng kami seperti kabut tipis yang tidak kelihatan mata, tapi terasa menusuk kulit. Dan hari itu, entah kenapa, rasa penasaranku justru makin besar. Aku tidak seharusnya mengintip. Mas Gito sudah bilang. Mas Darto pun selalu menghindari bagian belakang kandang. Seakan itu bukan wilayah manusia. Tapi sejak pertama kali lihat Pak Darsa bawa keranjang merah setiap malam Jumat, pikiranku terus bertanya-tanya. Rasanya aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di pemotongan ayam itu. Siang itu, ketika para pekerja sedang istirahat dan Pak Darsa entah kemana, aku berjalan perlahan ke arah ruangan belakang. Letaknya di sudut paling jauh dari kandang utama. Pintu kayunya kusam dan warnanya hampir hitam karena sering dipenuhi asap dupa dari ritual apapun yang dia lakukan. Firasatku sebenarnya sudah berteriak, bilang kalau aku harus balik. Tapi langkahku seperti nggak mau berhenti. Pintu itu sedikit terbuka, hanya sekitar 1 jari celahnya, namun cukup untuk melihat bagian dalamnya. Aku mendekat. Nafasku terhenti. Aku mengira ruangan itu hanya tempat penyimpanan alat atau kandang khusus ayam tertentu. Tapi yang kulihat jauh lebih buruk dari semua dugaan yang pernah kubayangkan. Di tengah ruangan, ada seekor ayam hitam. Badannya lebih besar dari ayam kampung pada umumnya. Bulunya seperti jelaga pekat, dan setiap bulu seolah memancarkan kilap aneh seperti minyak. Lehernya panjang, kakinya bersisik tebal dengan kuku mencengkeram lantai. Namun yang paling menusuk jantungku adalah matanya. Merah, bukan merah biasa, tapi merah menyala seperti bara api. Dan cahaya itu seolah hidup, berkedip, menatap langsung ke arah celah pintu, tempat aku mengintip. Tapi itu bukan bagian paling menakutkan. Di lantai yang diterangi lampu gantung redup, aku melihat bayangannya. Tapi bayangan itu bukan bentuk ayam, itu bayangan manusia.
seorang perempuan. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang sampai menyentuh lantai, berdiri membelakangiku. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang mendengarkan sesuatu atau menunggu seseorang. Dan aku sadar arah hadap bayangan itu tidak sama dengan arah tubuh ayam. Ayam itu masih menghadap pintu, tapi bayangannya perlahan memutar kepalanya, menghadapku. Aku menahan napas, tubuhku langsung gemetar. Rasanya seperti ada tangan es merayap naik dari tumit sampai leherku. Aku mundur satu langkah pelan, mencoba tidak membuat suara. Tapi mata ayam itu mengikuti gerakanku. Dan dalam sekejap, ayam itu mengeluarkan suara lirih seperti manusia mendengus. Harusnya aku langsung kabur. Tapi aku terpaku. Bayangan perempuan itu kini bergerak sendiri. Kakinya melangkah perlahan, mendekati celah pintu, mendekat ke arahku. Sementara tubuh ayamnya tidak bergerak sama sekali. Rambutnya yang tergerai seolah menjuntai keluar dari lantai. Seperti benong-benong hitam yang siap menggapai kakiku. Astagfirullah, bisikku. Begitu bayangan itu hampir menyentuh celah pintu, aku tersadar dan langsung berbalik lari secepat-cepatnya keluar dari area belakang kandang. Nafasku ngos-ngosan, lututku hampir jatuh. Aku tidak menoleh lagi. Yang kupikirkan hanya satu. Jangan sampai Pak Darsa tahu aku melihat itu. Sepanjang sisa hari itu, aku bekerja seperti robot. Tidak, suara ayam terasa seperti jeritan manusia. Bau anyir darah menusuk lebih dari biasanya. Dan setiap aku melihat keranjang merah yang digantung di sudut ruangan, lambungku terasa mual. Ketika malam tiba, hujan turun pelan, disertai suara angin yang menggoyangkan atap seng. Aku mencoba tidur, tapi mataku sulit terpejam. Bayangan wajah perempuan dalam mimpi malam sebelumnya masih menghantui wajah hancur, menangis darah, dan kata-katanya yang terus mengulang, 3 turunan. Pelem lu, kau bagian terakhir. Apa maksudnya? Kenapa? Apa hubungannya dengan ayam mata merah itu? Dalam kegelapan kamar sempit, aku menarik selimut hingga menutupi dada. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti ada jendela yang terbuka padahal semuanya sudah kututup rapat. Aku terlelap entah kapan, dan ketika tidur itu datang, mimpi buruk kembali menyergapku. Aku berada di lorong gelap, panjang sekali. Lantainya basah oleh air yang mengalir tipis. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok, namun kokokannya serak, seperti suara makhluk yang sedang kesakitan. Cahaya merah samar muncul di ujung lorong, dan tubuh seorang perempuan berjalan tertatih ke arahku. Mukanya rusak, pipinya sobek, matanya tinggal satu, bibirnya robek ke samping sampai hampir mencapai telinganya. Darah hitam mengalir dari matanya, menetes seperti tinta pekat ke lantai. Dia membuka mulut, suaranya serak, kau wis mlebiu le. Wes, wayahe embayar. Aku mundur selangkah, tapi kaki terasa menempel ke lantai. Perempuan itu mendekat. Jaraknya tinggal 1 lengan dariku. 3 turunan, katanya. Lebih jelas, seperti sedang menagih sesuatu. Utang sing durung lunas. Wes tekan barang kowe. Saat dia mengangkat tangannya, dari sela-sela jarinya muncul kuku panjang seperti cakar ayam. Aku menjerit dalam mimpi itu. Rasanya nyata, seperti tubuhku benar-benar akan dicakar. Dan tepat sebelum tatapannya menyentuh wajahku, aku terbangun dengan napas tersenggel-senggel seperti habis lari jauh. Badanku basah oleh keringat dingin. Aku mendengar suara halus di luar jendela. Kuk, kak, kak. Bukan suara ayam biasa. Suara itu pelan, tapi berat, seperti langkah kaki makhluk yang lebih besar dari ayam kampung. Aku duduk perlahan, menatap jendela yang kacanya sedikit retak di sudutnya. Angin malam masuk tipis, membawa bau tanah basah. Aku berdiri, mendekat ke arah jendela dengan rasa takut yang membuat tengkukku terasa ditarik-tarik. Begitu aku mengintip sedikit ke celah tirai, jantungku seperti berhenti berdetak. Ada 3 ayam hitam berdiri diam menatapku. Bukan ayam biasa, bukan ayam yang ada di kandang pemotongan. Ketiganya sewarna dengan ayam mata merah di ruangan belakang. Bulunya mengilap seperti minyak. Tubuhnya lebih besar dari ayam normal. Mata mereka merah, membara, memantulkan cahaya seolah sedang menyala dari dalam. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. 3 ekor, 3 turunan. Kalimat dari mimpi itu menggema di kepalaku seperti suara teriakan. Apa maksudnya? Apa ada hubungannya dengan keluargaku? Dengan masa lalu ibu? Atau justru sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelum aku lahir? Salah satu ayam itu memiringkan kepalanya pelan. Lalu yang paling kiri mengeluarkan suara lirih seperti orang menahan tangis. Suara yang mustahil keluar dari mulut seekor ayam. Dari lehernya seolah muncul suara perempuan yang berbisik halus. Buka kno nak, buka kak. Aku langsung menjauh dari jendela. Terjatuh ke lantai. Merangkak mundur dengan jantung berdetak tidak karuan. Nafasku terputus-putus.
Aku tidak berani mendekat memberikan pandangan lagi. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Tidak ada lagi langkah, tidak ada lagi bisikan. Perlahan, aku berdiri dan memberanikan diri mengintip. Lagi, kosong. Ketiga ayam itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya embun di kaca dan bekas goresan kecil seperti kuku. Panjang, malam itu aku benar-benar tidak tidur lagi. Aku duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut, menunggu pagi datang. Setiap detik terasa begitu panjang, dan setiap bunyi kecil membuatku terlonjak. Satu hal yang pasti, apapun yang kulihat hari itu di ruangan belakang, apapun yang mengikuti mimpiku, dan apapun tiga ayam hitam itu, semua bukan sekadar kebetulan. Dan aku mulai curiga. Mungkin aku bukan pekerja biasa di tempat ini. Mungkin sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di pemotongan ayam Pak Darsa, aku sudah masuk ke dalam sesuatu yang tidak bisa kutinggalkan begitu saja. Sesuatu yang sudah menunggu lama, sesuatu yang ingin menuntut lunasannya. Hari itu, setelah kejadian ayam hitam muncul di luar jendela, kepalaku tidak berhenti berputar. Aku bekerja seperti orang linglung, tangan bergerak otomatis sementara pikiranku terus terbayang bayangan perempuan dalam mimpi dan mata merah ayam-ayam itu. Aku merasa seperti sedang berjalan di luar tubuhku sendiri. Don yang one, semua orang di tempat pemotongan ayam itu terlihat tahu sesuatu, tapi tidak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya malam datang. Aku duduk sendirian di ruang pekerja, menatap lantai yang basah oleh sisa cucian ayam, ketika Mas Gito tiba-tiba duduk di sampingku. Tidak seperti biasanya, dia tidak tersenyum, tidak bercanda, wajahnya pucat seperti kain yang baru direndam air kapur. Tangannya gemetar ketika menggenggam rokok yang tidak dia nyalakan. "Dre," katanya pelan. Suaranya serak. "Kamu wis kebacut adoh." Maksudnya, dia menarik napas panjang, seperti harus mengumpulkan keberanian untuk bicara. Lalu dia menatapku, mata merah karena kurang tidur. Aku cerita, "Tapi setelah ini, kamu harus hati-hati. Wezora ono jalan aman." Aku tidak tahu kenapa, tapi tubuhku langsung merinding seluruhnya. Mas Gito bukan tipe orang yang gampang takut, tapi malam itu, dia benar-benar terlihat seperti orang yang memikul sesuatu lebih berat dari beban manusia biasa, Dre. Katanya lagi. Suaranya mulai bergetar. "Usaha ayam Pak Darsa itu, hasil pesugihan." Aku langsung menegang. Kata itu pesugihan sudah sering ku dengar, tapi biasanya cuma lewat cerita orang kampung. Sekadar legenda atau gosip tak jelas. Bukan sesuatu yang benar-benar kusempurnakan dalam kepalaku sebagai sesuatu nyata. Tumbalnya, Mas Gito menelan ludah. "Bukan Wong, aku sudah menduga." Tapi kata berikutnya membuatku mati rasa. "Tapi keturunan sendiri." Aku tersentak mundur. Rasanya seperti ada tangan dingin menekan dadaku. "Cat, keturunan?" Mas Gito mengangguk. Wajahnya menatap jauh ke lantai, seolah tak sanggup melihat reaksiku. Dulu keluarga Pak Darsa itu miskin banget. Miskin yang, ya Allah, Dre. Buat makan pun susah. Ayahnya, kakeknya, bahkan buyutnya, semuanya ikut pesugihan yang sama. Wes, turun-temurun. Jadi kaya secara tiba-tiba. Tenangnya lu, ayamnya nggak pernah habis. Rezekinya ngalir terus. Dia menatapku. Matanya seperti memohon pengertian. Tapi setiap satu keturunan lahir, harus diganti. Diganti apa? Sijit. Suaranya menurun seperti bisikan menyeramkan. Diserahno ke makhluk betina penjaga pesugihan itu. Aku merasa ruangan itu tiba-tiba menggasil. Udara menipis. Telingaku berdenging. Makhluk betina penjaga pesugihan seakan membaca pikiranku. Mas Gito menambahkan, "Induk ayam hitam, setengah manusia, setengah ayam." Begitu dia menyebut nama itu, bulu kuduku berdiri satu-satu. Ingatanku langsung terlempar pada ayam hitam besar bermata merah yang kulihat di ruangan belakang. Dengan bayangan perempuan yang berdiri membelakangiku, aku merasakan mual naik sampai ke tenggorokan. Makhluk itu, Dre, bukan sembarang makhluk. Dia yang memberi kekayaan keluarga Darsa. Dia juga yang mengambil jiwa-gewa perempuan yang diserahkan. Aku mengusap wajahku, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang terlalu panjang. Terus, suaraku bergetar yang ayam-ayam mata merah itu. Mas Gito menatapku lama, lalu dia berkata pelan, seolah takut ada telinga lain yang mendengar. "Itu bukan ayam, Dre. Mereka, jiwa manusia." Aku langsung merinding sampai tulang belakang. Jiwa manusia. Yah, jiwa tumbal. Jiwa perempuan yang diserahkan itu tidak langsung hilang sebelum dimakan habis sama induk ayam hitam. Mereka jadi semacam wadah. Bentuknya ayam, tapi jiwanya nayangkit. Tidak sepenuhnya mati. Aku teringat tatapan 3 ayam hitam yang berdiri di luar jendela malam sebelumnya.
Tatapan yang seperti meminta tolong, atau justru menuntut sesuatu. Terus kenapa mereka ke kamar saya? Tanyaku terbata-bata. Dan disinilah Mas Gito tampak paling ketakutan. Dia memalingkan wajah, menghela napas berat, lalu menatapku lagi. Karena tahun ini Dre, katanya pelan sekali. Waktunya tumbal baru. Aku merasa jantungku berhenti. Dunia seakan diguncang dari bawah kakiku. Mas Gito mendekatkan wajahnya ke arahku. Suaranya seperti bisikan angin dari dunia lain. Dan sayangnya, kamu mirip banget sama tumbal yang gagal waktu itu. Aku tidak bisa bicara, otot mulutku lumpuh. Gagang kursi yang kupeluk seolah menjadi satu-satunya pegangan agar aku tidak jatuh pingsan. Tumbal, gagal, ulangku, hampir tidak bersuara. Mas Gito mengangguk. Ada satu perempuan yang harusnya diserahkan ke induk ayam hitam. Sudah dipersiapkan. Sudah dipanggil. Sudah ditandai. Tapi dia kabur. Lari. Hilang. Terus induk ayam hitam marah. Murka. Dan makhluk itu menuntut ganti. Keluarga Darsa harus menyerahkan tumbal baru sebagai pengganti yang hilang. Aku mengusap tengkuku yang tiba-tiba dingin. Tapi kenapa saya? Saya nggak ada hubungan. Mas Gito menatapku lama. Sangat lama. Seolah mencari kata paling halus untuk menebas leher seseorang. Karena wajahmu, katanya akhirnya, mirip sekali dengan perempuan itu. Aku membik, rasanya tidak masuk akal. Aku laki-laki. Dan bagaimana mungkin aku mirip seseorang yang bahkan tidak kukenal? Gito, suaraku hampir berbisik. Kau yakin banget? Dia mengangguk cepat. Bahkan pertama kali kamu datang, Pak Darsa langsung lihat kamu lama. Ingat? Dia sampai ngeliatin wajahmu terus. Aku ingat. Tapi waktu itu kupikir dia cuma menilai pekerja baru. Ternyata dia ngecek. Tanda. Tanda apa? Tanda yang ditinggal sama makhluk itu. Mas Gito menunduk. Nggak semua orang bisa lihat, tapi orang yang sudah ikut pesugihan itu, ngerti? Aku menggeleng. Aku nggak merasa ada tanda apapun di wajahku. Bukan tanda fisik, katanya pelan. Tanda jiwa. Dan saat dia bilang begitu, ruangan terasa semakin dingin. Lampu neon di atas kami berkedip sekali. Udara berubah seperti ada sesuatu yang ikut mendengarkan percakapan kami. Aku berusaha menelan ludah. Tapi kerongkonganku kering, Mas. Kataku lirih. Aku bisa pergi dari sini, kan? Mas Gito menatapku dengan mata yang tampak lebih kosong dari sebelumnya. Dre, sing janian pesugihan. Ora gampang metu. Yang namanya pesugihan tidak mudah ditinggalkan. Dia mencondongkan tubuh, berbisik dekat telingaku. Selama kamu sudah lihat ayam mata merah itu, selama kamu sudah dengar panggilan dari makhluknya. Dia menatapku lama, lalu mengucapkan kata terakhir dengan gemetar. Kamu Whisk. Ketarik Dre Whisk. Aku memejamkan mata, mencoba bernapas. Detak jantungku seperti palu godam. Terus, apa yang mereka mau dari saya? Mas Gito diam lama, songgak lama, lalu dia menatapku dengan wajah pasrah. Mereka mau jiwa, atau tubuhmu? Apa? Maksudnya, tumbal itu bukan harus perempuan, yang penting jiwa yang serupa. Dan kamu punya energi yang mirip dengan tumbal yang hilang. Aku berdiri dari kursi, hampir jatuh. Dunia di sekitarku berputar, langit-langit terasa bergerak. Ruangan seperti menyusut. Tidak, bisikku. Tidak mungkin. Mas Gito memegang bahuku. Keras, seperti agar aku tidak lari, Dre. Dengar aku, kamu harus siap. Kalau kamu tetap di sini, kamu bakal diambil. Kata diambil bergema di kepalaku seperti suara gong besar dipukul. Dan yang paling membuatku merinding adalah ekspresi Mas Gito. Dia tidak sedang menakutiku. Dia tidak sedang bercanda. Dia benar-benar ketakutan. Malam ini, katanya lirih, Pak Darsa bakal mulai ritual pertama. Aku menatapnya. Gemetar. Aku harus bagaimana? Mas Gito menggenggam bahuku lebih erat. Kamu harus sembunyi. Dia menelan ludah, lalu menambahkan, dan jangan pernah, Dre. Jangan pernah jawaban panggilan apapun malam ini. Ora peduli opo sing kue rungoke. Apapun yang kamu dengar abaikan. Aku mengangguk, tapi tubuhku masih goyah. Sebelum meninggalkanku, Mas Gito berbisik satu kalimat terakhir yang membuat bulu kuduku berdiri. Keluarga Darsa sudah menyerahkan 3 keturunan mereka sendiri sebagai tumbal selama puluhan tahun. Kowe ngerti arti niki? Apa kamu mengerti artinya? Aku menatapnya kosong. Mereka tidak peduli siapa kamu. Kalau waktunya tiba, kamu bakal jadi bagian dari itu. Dan pada saat itulah, angin dingin tiba-tiba masuk lewat celah pintu yang terbuka sedikit. Lampu redup berkedip lagi 2 kali. Dari kandang belakang, aku mendengar kokokan lirih, bukan kokokan ayam biasa, melainkan suara seperti manusia menahan tangis bercampur desis. Suara yang membuatku sadar satu hal. Malam itu,
Aku bukan hanya buruh ayam biasa. Aku sudah jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang haus. Sesuatu yang menagih. Sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dan jam demi jam semakin mendekat. Ke ritual pertama. Ke malam ketika induk ayam hitam akan mulai menagih nyawa. Yang kebetulan atau sengaja memiliki wajah mirip dengan tumbal yang pernah lolos aku. Sejak Mas Gito bilang kalau aku akan menjadi tumbal pengganti, aku tidak bisa duduk tenang bahkan sedetik pun. Nafasku pendek, dadaku sesak, dan setiap langkah orang lewat di luar kos membuatku merinding. Aku memutuskan satu hal. Aku harus kabur sebelum malam Jumat tiba. Walaupun aku tidak tahu arah mana yang aman, atau apakah benar-benar ada tempat yang bisa kulari. Yang penting aku tidak boleh tinggal di desa itu malam ini. Langit sore berubah cepat menjadi gelap. Awan menggantung rendah, menutup matahari sebelum waktunya. Di kejauhan, ayam-ayam sudah mulai tenang, tapi suara mereka terdengar aneh pelan. Berat, seperti napas makhluk yang sedang menunggu sesuatu. Aku memasukkan barang-barangku seadanya ke dalam tas. Hanya baju, dompet, dan ponsel. Tidak ada hal lain yang cukup berharga untuk diselamatkan. Yang penting nyawaku masih selamat sampai subuh. Sambil menggendap-endap keluar dari kos, aku tidak berani menyalakan lampu atau menggeser pintu terlalu keras. Malam Jumat masih beberapa jam lagi, tapi entah kenapa, udara sudah berubah. Angin yang masuk melalui celah pintu, seperti membawa bisikan jauh bisikan, yang terasa seperti napas makhluk yang pernah memanggil namaku pada malam pertama aku tinggal di sini. Begitu keluar, aku berjalan cepat menuju gerbang desa. Jalan tanah itu gelap, cuma diterangi lampu temaram dari satu rumah ke rumah lain. Tapi aku tetap berjalan, terus dan terus, sampai akhirnya aku melihat gerbang desa dari kejauhan. Tinggal beberapa meter lagi, aku bisa lolos. Aku bisa seseorang berdiri tepat di depan gerbang. Pak Darsa, aku langsung berhenti. Nafasku tercekat. Tubuhku seperti membeku oleh udara dingin yang tiba-tiba turun. Pak Darsa berdiri membelakangiku. Tapi somehow, aku merasa dia tahu aku datang bahkan sebelum aku mendekat. Pelan-pelan dia menoleh. Senyumnya muncul duluan. Tapi matanya kosong. Bukan kosong seperti orang sedih atau lelah, tapi kosong seperti bola mata itu bukan lagi milik manusia. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang mengintip, dan itu bukan Pak Darsa. Aduh Andre, katanya pelan. Mau pulang? Aku memundurkan kaki satu langkah. Saya cuma mau ambil udara sebentar Pak. Dia tertawa kecil. Tawa yang tidak ada bahagianya sama sekali. Udra, ia mendekat selangkah. Kamu sudah terpilih Dre. Tidak ada udara untuk orang yang sudah dipilih. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak, seolah tanah di bawahku berubah menjadi tenggen-tanggen, dingin yang mencengkeram pergelangan kakiku. Pak, saya nggak ngerti, kataku terbata. Pak Darsa mendekat lagi, dan semakin dekat, aku semakin sadar ada sesuatu dengan wajahnya malam itu. Kulitnya terlihat lebih pucat, garis-garis di wajahnya lebih dalam, dan lehernya berdenyut dengan ritme aneh. Tidak seperti manusia. Ia berhenti tepat di depan wajahku. Nafasnya dingin seperti kabut. Kamu sudah dengar ayah memanggilmu kan? Katanya. Sudah melihat mata mereka kan? Itu tanda kamu sudah dipilih. Aku menggeleng cepat. Saya nggak mau ikut apa-apa. Saya mau pulang. Saya nggak mau jadi tumbal. Pak Darsa menatapku lama sekali. Tatapannya seakan menembus sampai ke dasar jiwaku. Dan tepat sebelum aku melangkah mundur, dia tersenyum miring, lalu berkata pelan, dengan suara yang bukan suaranya, tidak ada yang peduli apa yang kamu mau. Sebelum aku bisa lari, tangan Pak Darsa menepuk bahuku. Rasanya dingin seperti tangan mayat. Seketika kedua kakiku lemas. Aku jatuh berlutut, napasku tercekat, dan dunia berputar seperti pusaran air. Pandanganku buram, telingaku berdenging, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Seperti semua kekuatanku ditarik keluar melalui ujung jari. Sudah terlambat, bisik Pak Darsa di telingaku. Induk sudah menunggu, lalu semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruangan hitam yang pernah kulihat. Ruangan yang ada ayam hitam raksasa itu. Ruangan yang waktu itu hanya kulihat dari celah pintu. Tapi kini, aku berada tepat di tengahnya. Tanganku diikat pada kursi kayu tua. Ikatannya kasar, keras, membuat kulitku tergores sampai berdarah. Mulutku disumpal kain basah yang punya bau amis seperti darah dan bulu ayam. Ruangannya dingin, terlalu dingin. Seakan ruangan itu berada jauh di bawah tanah. Tidak ada jendela, hanya ada lilin-lilin kecil yang menyala redup, diletakkan melingkar di lantai. Nyala lilinnya berkedip-kedip, seperti ketakutan pada sesuatu. Dan di tengah ruangan, ayam hitam raksasa itu berdiri. Tubuhnya 3 kali ukuran ayam normal, dengan bulu yang hitam pekat seperti bayangan tanpa cahaya.
Matanya merah menyala, tapi bukan merah biasa, merahnya seperti bara api yang hidup, bergerak, berdenyut, dan di kaki ayam itu, kuku-kukunya panjang, tajam, seperti kuku manusia yang berubah menjadi cakar. Pak Darsa berdiri di sampingnya. Wajahnya datar, tapi bibirnya komat-kamit seperti sedang membaca doa atau mantra. Tapi bukan bahasa manusia, lebih seperti suara yang tidak berasal dari mulut manusia. Suara itu berdengung, berat, dan membuat telingaku sakit. Aku mencoba meronta, tapi ikatan itu tidak bergerak. Seolah tali itu bukan tali biasa seperti ada hidupnya sendiri. Aku ingin menjerit, tapi mulutku tersumpal. Ayam raksasa itu mendekat, kakunya menginjak lantai, menghasilkan bunyi ketukan yang dalam. Setiap langkahnya membuat lilin-lilin berguncang. Bau tajam seperti besi panas bercampur darah memenuhi ruangan saat kami berhadapan. Ayam itu menunduk, menatap mataku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di balik mata merah itu. Seorang perempuan, bayangan seorang perempuan berdiri di dalam tatapannya. Rambutnya panjang, acak-acakan, wajahnya hancur seperti daging yang dicabik-cabik. Tapi matanya memohon. Matanya seperti menerobos kulitku dan masuk jauh ke dalam pikiranku. Aku terpaku. Waktu berhenti. Nafasku hilang, Tuan. Itu anak perempuan Pak Darsa. Sosok yang kabarnya harusnya jadi tumbal. Sosok yang kabarnya kabur. Sosok yang ternyata tidak pernah banner-banner lepas. Wajahnya bergerak mendekat dalam pantulan mata itu. Bibirnya terbuka sedikit. Dan aku mendengar suara lirih. Sangat lirih. Seolah dia bicara dari dalam sumur yang dalam sekali. Tolong aku. Tolong aku. Suara itu, suara yang sama dengan yang memanggilku malam pertama di kos. Suara yang kukira suara ibuku. Suara yang berubah jadi teriakan ayam disembelih. Dia bukan memanggil untuk menakutiku. Dia memanggil untuk ganti tubuh. Tiba-tiba aku sadar, perempuan itu tidak sepenuhnya mati, tapi jiwanya rusak, terjebak. Dan dia butuh tubuh baru agar pesugihan keluarga Darsa selesai. Tubuh itu adalah tubuhku. Ayam hitam itu semakin mendekat. Paruhnya membuka perlahan, lebih besar. Semakin besar, tidak wajar untuk ukuran ayam biasa. Paruhnya terbelah seperti mulut manusia yang dipaksa terbuka hingga robek. Dan dari dalam paruhnya, muncul asap hitam pekat. Pak Darsa menunduk, memberi hormat, lalu berkata dengan suara yang lebih mirip suara dua orang tumpang tindih, "Induk, iki tumbalmu." Induk, ini tumbalmu. Asap hitam dari paruh induk ayam hitam bergerak, melilit, seperti tenggun-tenggun kurus yang meraba udara. Asap itu menuju wajahku. Rasanya dingin, begitu dingin. Sampai kulitku seperti retak. Aku menutup mata kuat-kuat. Atau berusaha, tapi aku tidak bisa. Mataku tidak mau menutup. Seolah ada tangan tak terlihat memaksa kelopak mataku tetap terbuka. Dan saat asap itu menyentuh dahiku, semua suara lenyap. Tidak ada ruang, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya ada satu hal. Perempuan itu, jiwanya muncul tepat di depanku. Wajahnya hancur tapi matanya memohon. Dan dia mengulurkan tangannya padaku. Tangannya hitam, rapuh, seperti arang yang akan hancur kalau disentuh. Tapi dia mendekat, semakin dekat. Dan aku bisa melihat darah mengalir dari matanya. "Gantikan aku," katanya. "Gantikan rohingku, gantikan aku, gantikan jiwaku." Aku ingin berteriak, ingin mengatakan tidak, ingin berlari. Tapi aku bahkan tidak bisa menggerakkan lidahku di dunia luar. Induk ayam hitam membuka paruhnya lebih lebar lagi. Bayangan perempuan itu mulai masuk ke dalam kepalaku. Lebih dekat, dan saat jarak kami tinggal beberapa inci, aku meronta sekuat tenaga. Kursi berguncang, tali menekan pergelangan tanganku sampai berdarah, tapi tidak ada yang datang, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menghentikan. Dan aku tahu, jika ritual ini berhasil, aku bukan hanya mati, aku akan lenyap, tubuhku akan tetap hidup, tapi bukan aku yang ada di dalamnya. Perempuan itu akan mengambil tempatku. Dan aku akan menjadi salah satu ayam mata merah berikutnya. Aku tidak ingat banyak setelah itu. Hanya kepingin memori seperti bayangan yang dipaksa masuk ke dalam otakku. Aku ingat wajah Pak Darsa yang semakin kabur, senyumannya yang melebar seperti kulit pipinya digerakkan oleh tangan tak terlihat. Lalu cahaya ruangan itu meredup, seperti bara lilin yang hampir mati. Dan dalam gelap itu aku mendengar suara kokokan bukan satu, tapi ribuan. Kokokannya tak seperti ayam biasa. Nada suaranya melengking, dalam, serak, dan seperti berasal dari tenggorokan makhluk yang sudah tidak hidup sepenuhnya. Aku ingat rasa dingin merayap dari ujung jari kaki sampai ubun-ubun. Dingin yang menusuk seperti darahku ditarik perlahan dari pembuluhnya. Rasanya seperti tubuhku diputarbalikkan dari dalam. Tulangku seperti diremukkan, dagingku seperti dicabik-cabik oleh sesuatu yang tidak punya bentuk.
lalu gelap, semuanya berhenti, senyap, entah berapa lama aku tidak sadar. Bisa jadi hanya beberapa detik, atau malah berjam-jam. Sulit, ruangan itu tak punya waktu, seperti dunia kecil yang terpisah dari segala aturan dunia manusia. Ketika akhirnya aku membuka mata, aku merasakan permukaan keras di bawah tubuhku. Seperti lantai kasar bercampur jerami, ada bau anyir, amis, dan busuk yang menusuk hidung. Aku mencoba bangun, tapi kakiku tidak bergerak. Atau lebih tepatnya bukan kakiku. Aku menunduk, dan melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Aku tidak lagi punya tangan. Di tempat tangan itu, tumbuh dua sayap hitam gelap. Bulu-bulunya kasar dan bergetar mengikuti detak ketakutanku. Tubuhku mengecil, berat badanku berubah, dan napasku terdengar seperti siulan pendek di tenggorokan. Aku panik, sangat panik. Aku mencoba berteriak memanggil siapapun, tapi yang keluar dari mulutku bukan suara manusia. Yang keluar hanyalah kok, suara ayam, suara parau, serak, dan penuh rasa sakit saat itu. Aku sadar, aku bukan lagi manusia. Aku menjadi salah satu ayam mata merah itu. Kandang di sekelilingku sempit, terbuat dari besi tua. Ada jerami kering bercampur tetesan darah di lantainya. Bau busuk itu bukan dari ayam hidup, bau itu berasal dari makhluk yang tidak seharusnya hidup. Aku merasakan tubuhku menggigil. Aku mencoba menggerakkan sayapku, mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa aneh. Dunia sekitarku tampak lebih besar, tinggi, dan miring. Aku merasa kepalaku bergerak lebih cepat daripada tubuhku. Pandanganku berubah, lebih luas namun terdistorsi. Seolah aku melihat dalam dua arah sekaligus di luar kandang. Aku mendengar langkah kaki, pelan, berat, dan aku mengenali langkah itu. Pak Darsa. Dia berdiri tepat di depan kandangku, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumnya seperti orang yang baru saja memenangkan sesuatu yang sudah ditunggunya puluhan tahun. Akhirnya lunas sudah, katanya pelan, suaranya gemetar namun terdengar puas. Tumbal 3 turunan, persis seperti janji leluhur kami. Dia mendekat, menatapku seperti memandang seekor hewan yang sudah tidak punya nilai selain sebagai alat pemenuhan kutukan. Terima kasih Andre. Hatiku runta, aku ingin berteriak, ingin memaki, ingin mengatakan bahwa aku masih hidup di dalam tubuh kecil ini, bahwa aku masih manusia di dalam pikiranku. Tapi yang keluar hanya suara ayam yang menyedihkan. Kok. Pak Darsa tertawa kecil. Kau harusnya tidak bekerja di sini terlalu lama, nak. Tapi ya, memang sudah takdirmu. Wajahmu terlalu mirip sih. Pertanyaan itu menampar batinku, tapi aku tidak bisa bertanya. Tubuhku sudah bukan tubuh yang bisa bicara. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata merah yang kini menjadi milikku. Pak Darsa kemudian menutup kain hitam di depan kandang, seolah menutup rahasia yang tidak boleh dilihat dunia luar. Setelah itu ia pergi, langkah kakinya makin menjauh, meninggalkan aku dalam gelap yang pekat. Aku mencoba menggerakkan kaki kecilku, kaki ayam. Aku belajar berjalan, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Setiap gerakan terasa asing. Aku seperti bayi yang belajar mengendalikan tubuh baru, tapi lebih mengerikan, karena tubuh ini bukan milikku. Saat ayam-ayam lain mulai tertidur atau lebih tepatnya, mulai diam dalam posisi mereka sendiri, aku merasakan angin dingin meniup dari sudut kandang. Padahal tidak ada jendela, tidak ada celah udara. Angin itu bukan angin. Di sudut kandang yang gelap, sebuah bayangan perlahan mengambil bentuk. Pertama hanya seperti kabut hitam, lalu berubah menjadi siluet perempuan. Perempuan itu akhirnya muncul sepenuhnya. Wajahnya hancur, seperti dagingnya pernah dicabik sesuatu. Mata kirinya hilang, digantikan lubang hitam menganga. Rambut panjangnya kusut, jatuh menutupi sebagian wajahnya. Tapi bibirnya tersenyum, senyum tipis yang penuh rasa lega. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang lirih, pecah, seperti berasal dari dasar sumur. Terima kasih, sudah menggantikan posisiku. Aku ingin berteriak. Aku ingin melompat ke arah jeruji sangkar dan mematuknya sampai hancur. Aku ingin menghancurkan sosok perempuan itu dengan apapun yang ku bisa. Tapi tubuhku hanya bisa diam, mataku hanya bisa menatap suara yang keluar. Dari mulutku hanya kok. Perempuan itu mendekat, duduk jongkok di depan kandang. Tangannya yang hitam dan retak seperti kayu terbakar menyentuh jeruji. Kau tahu sekarang seperti apa rasanya terjebak, katanya pelan. Seperti apa rasanya menjadi bagian dari pesugihan ini. Dia menunduk sedikit, mempertahankan tatapan itu. Dulu aku mencoba kabur 3 kali, tapi tidak berhasil. Makhluk itu marah. Tubuhku dihancurkan, tapi jiwaku tidak bisa pergi. Dia menatapku,
seolah melihat bayangan lamanya sendiri, menggantikanku. Aku ingin bertanya kenapa dia tidak memperingatkanku langsung. Kenapa dia hanya memberi petunjuk lewat mimpi, lewat suara-suara samar, tidak pernah memberitahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Seolah mendengar pikiranku, perempuan itu tersenyum sedih. Aku tidak bisa melawannya. Aku masih bagian dari perjanjian. Aku hanya bisa memberi tanda-tanda. Selebihnya takdir yang membawa. Dia berdiri, perlahan memudar menjadi cahaya hitam tipis. 3 turunan. Sudah lulus. Perjanjian selesai. Aku bib dan suaranya makin pelan. Kamu akan tinggal di sini. Aku berusaha menjerit. Aku berusaha memukul dinding kandang dengan sayapku. Aku berusaha mematuk jeruji sampai paruhku berdarah tapi tidak keedah. Perubahan, tubuhku tetap tubuh ayam. Hanya seekor ayam mata merah. Penjaga kandang pesugihan keluarga, Darsa. Itu kenyataannya. Dan aku tidak bisa melarikan diri dari kenyataan itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Aku terjebak dalam siklus yang sama. Bangun, menatap kandang lain yang berisi ayam-ayam dengan mata penuh kesedihan, lalu menunggu malam tiba. Beberapa ayam sesekali berkokok lirih, tapi suaranya tidak seperti ayam. Suara itu seperti bisikan manusia yang dipaksa keluar dari tenggorokan sempit burung. Mereka seperti memanggil sesuatu atau seseorang. Kadang malam hari, aku mendengar suara perempuan itu lagi, namun suaranya terdengar semakin jauh, semakin samar, seolah ia benar-benar telah meninggalkan tempat ini. Aku sendirian. Para ayam lain tidak berbicara. Mereka hanya diam, terperangkap dalam tubuh baru mereka, sama seperti aku. Aku tidak tahu apakah hari berlalu, minggu berlalu, atau tahun berlalu. Waktu tidak terasa sama di tempat ini. Cahaya matahari tidak pernah masuk. Tempat ini hanya diterangi lampu redup menguning yang seolah memberikan rasa harap palsu pada makhluk-makhluk tak bernyawa di dalamnya. Di kejauhan kadang aku mendengar suara manusia, suara pelanggan, suara pekerja, suara Pak Darsa, tapi mereka tidak pernah mendekat. Mereka tidak tahu apa yang tersembunyi di balik pintu kain hitam itu. Atau mungkin mereka tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Karena pesugihan selalu begitu, ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang sengaja tutup mata demi keuntungan, dan aku bagian dari rahasia itu sekarang. Bagian yang tidak pernah bisa keluar. Setiap kali aku memejamkan mata, aku berharap tubuhku berubah kembali. Berharap semua ini hanya mimpi. Tapi begitu kubuka mata, yang kulihat hanyalah lantai kandang penuh jerami. Dan kakiku yang bukan lagi kaki manusia. Aku akhirnya benar-benar mengerti. Semua suara-suara aneh yang dulu memanggilku. Semua ayam mata merah yang menatapku. Semua mimpi buruk tentang perempuan itu. Semua itu adalah peringatan. Peringatan yang tidak cukup jelas untuk menyelamatkanku. Karena pada akhirnya, aku tetap menjadi tumbal. Tumbal terakhir. Tumbal yang menutup perjanjian pesugihan. Keluarga Darsa. Dan untuk selamanya terjebak sebagai ayam mata merah. Penjaga kandang kutukan yang tidak akan pernah mati.